Selamat datang di podcast Solak Miskin Detikers, barengan sama gua Eduardo Simorangkir. Wow, podcast Solak Miskin punya medium baru. Biasanya kalian mungkin mendengarkan ini lewat visualisasi audio doang, tapi sekarang Solak Miskin ada videonya juga loh. Lucky you yang sekarang lagi mendengarkan ini karena tema obrolan di episode kali ini adalah salah satu yang paling hype diobrolin sama anak muda di mana-mana sekarang ini, yaitu investasi. Makanya di lini masa, di sosial media atau bahkan di tongkrongan kedai kopi dan juga kafe sekalipun, anak muda sekarang obrolannya soal investasi. Semua ramai-ramai nunjukin portofolio investasinya, nggak tahu apa karena memang sekarang ini kita populasi demografinya itu adalah banyakkan anak mudanya, banyakkan warga yang produktifnya. Jadi kerasanya kok banyak banget yang ngomongin soal investasi. Atau memang generasi muda kita yang memang makin melek sama yang namanya investasi. Bagus kalau memang makin banyak yang melek sama yang namanya investasi, tapi ini bisa jadi ranjau juga loh buat teman-teman generasi muda kayak saya juga. Karena kita tahu dunia investasi itu nggak seindah apa yang kita bayangkan. Ada risiko-risiko yang harusnya kita tahu nih, Detikers. Dan juga triknya supaya nggak terjebak sama yang namanya jerat hitam di dalam dunia investasi. Makanya gua di episode Solak Miskin kali ini mau undang dua orang yang gua anggap sangat kompeten buat kasih pencerahan soal yang namanya investasi ini. Gue juga mau cari tahu apa sih sebenarnya investasi yang aman dan menguntungkan yang bisa diandalkan sama kita anak-anak muda ini di era pandemi ini. Makanya sekarang udah ada di depan gua Mas Andika Diskartes, perencana keuangan idola kita semua, dan juga Mbak Suci Rahmawati, private banker dari BRI. Halo Mas Edo. Halo Mas Andika dan Mbak Suci, selamat datang di podcast Solak Miskin. Terima kasih. Beruntung sekali karena kalian berdua adalah tamu pertama yang hadir dalam format video. Oh wow, thanks. Oke, selamat datang di podcast Solak Miskin. Kayak yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan ngobrolin soal investasi, Mas Andika dan Mbak Suci. Jadi kan saya udah bilang kalau sekarang tuh saya sih ngerasanya banyak banget anak muda yang ngomong soal investasi. Kayak kalau kita lihat di sosial media kita, kayaknya banyak banget sekarang yang nunjukin portofolio investasinya di berbagai macam instrumen begitu. Saya boleh ke Mas Andika dulu. Menurut Mas Andika, bener nggak kayak gitu atau itu perasaan saya doang? Oke, jadi kalau menurut gua kayak gini, orang yang menunjukkan portofolio di sosial media itu sebenarnya kan nggak hanya di tahun sekarang, ya. Yeah. Ketika let's say 1 dekade yang lalu, 10 tahun yang lalu, memang beda platform. Dulu belum ada TikTok, tapi dulu sudah ada. Kalau misalnya kita lagi nongkrong, gua habis invest di sini, terus ini loh portofolionya, dan itu sudah terjadi sejak lama di era zaman dulu gitu kan. Dan kalau sekarang, yes, kenapa bisa muncul fenomena kayak gini? Karena ini menjadi sebuah barang baru buat teman-teman yang baru masuk. Ya kayak kita kalau dapat mobil atau sesuatu yang baru, pengen kasih lihat karena ini bagus, ini menarik, dan pengen share ke teman-temannya. Dan benar yang dibilang sama Mas Edo, generasi muda, generasi saya juga suka untuk menunjukkan, portofolio ini lagi bagus nih, kayak gitu. Itu benar. Atau mungkin memang karena sekarang kita di sosial media bisa lihat semua, jadi mungkin berasa juga ambience-nya kerasa dekat gitu ya. Yes. Dengan betul. hal kayak gitu ya. Ya, Mbak Suci juga merasakan hal yang sama? Iya benar. Jadi banyak banget nih di lingkungan kita tuh sekarang udah kayaknya nggak awam lagi terkait dengan investasi, apalagi pemerintah ada mengeluarkan surat berharga negara gitu. Jadi emang ini ya, minat investasi anak muda kita emang dulu juga bagus sih, dulu juga tinggi. Cuman sekarang mungkin lebih berasa karena memang kita bisa lihat secara langsung di platform yang memang kita sekarang lagi banyak banget waktu tersita di situ, gitu kali ya. Betul. Dan saya tambahin dikit bahwa ketika sekarang orang invest itu lebih mudah daripada zaman dulu, ya kan? Exactly, iya. Iya kan? Dulu orang membuka rekening investasi butuh waktu lama, butuh dana yang besar. Sekarang orang beli saham, orang beli reksadana bisa sangat-sangat murah. Bener, sambil rebahan pun bisa ya. Ya, dan ini akan membuat hype instrumen investasi jadi lebih terasa untuk teman-teman yang baru masuk gitu sih. Sepakat. Nah kalau dari Mas Andika kan perencana keuangan, pasti banyak banget dong orang yang sudah nasihati soal bagaimana dia harus merencanakan keuangannya. Kalau dari pengalamannya Mas Andika, anak-anak muda kita tuh
paling banyak tuh invest ke mana sih Mas? Kalau Instrumennya? Kalau buat teman-teman yang masih muda, orang muda itu suka apa sih? Suka yang penasaran kan? Iya. Kayak Mas Edo dulu kalau deketin cewek penasaran duluan kan? Iya. Ya kan kayak gitu, dia penasaran. Dan mereka ketika penasaran, mereka tuh mau Pengen deketin, nyoba. pengen nyoba yang hype dulu. Sekarang yang hype apa? Cryptocurrency, saham, reksadana, urutannya gitu. Cryptocurrency dulu nih, di mana-mana semua ngomong. Saham di mana-mana semua ngomong. Jadi anak muda sekarang sangat banyak yang menaruh instrumen investasi di situ. Tetapi ingat, apakah memang itu cocok untuk mereka? Itu lain cerita. Karena masing-masing individu punya kecocokan yang beda-beda. Gitu. Benar, sepakat. Kalau saya bisa sharing, itu banyak banget sekarang anak muda yang investasi tapi nggak terlalu paham sama yang namanya risikonya. Yes. Jadi dan juga orientasinya pengen cepet kaya aja gitu. Ya. Bener nggak Mas Andika? Betul. Mereka berpikir, gue invest, bulan depan gue cuan. Padahal ketika kita ngomong investasi, guru besar investasi Warren Buffett dia bilang nggak bahwa yang namanya investasi itu selalu membosankan. Jadi ketika Warren Buffett bilang seperti itu, artinya kan dia ngasih tahu ke kita bahwa lu kalau mau invest sabar, ya kan? Kita nggak ngomong dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, kita ngomong dalam tahun, nggak 1 tahun 2 tahun. Exactly. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi ketika kita invest kita langsung cuan, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah instrumen investasi yang menghasilkan adrenalin, berarti itu sebenarnya bukan investasi, ya kan? Oke. Itu kayak kita trade aja untuk term yang lebih pendek, seperti itu sih. Oke, kuncinya tadi berarti kalau investasi itu jangan malah bikin kita jadi runyam ya hatinya ya. Justru Iya, harus nyaman ya betul, dan aman ya. Betul. Namanya juga investasi jangka panjang. Jadi orientasinya nggak boleh buru-buru. Oh ya betul. Sama kayak cinta, jangan buru-buru katanya. Saya nggak tahu kalau urusan cinta. Ini apa komen tadi? Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu, ngomong-ngomong soal instrumen investasi yang aman, kalau untuk kita generasi muda ini, instrumen investasi yang seperti apa sih Mas yang bisa dipakai buat kita turut dalam mengelola keuangan kita? Kalau mau ngomong cocok-cocokan, saya harus bedah masing-masing orang. Kenapa? Karena gini, keamanan sebuah instrumen investasi itu kan balik lagi yang Mas Edo bilang ada risikonya, betul ya? Betul. Dan risiko itu nggak cuma 1-2, ada risiko market, ya kan? Ada risiko inflasi, ya kan? Dan itu harus diperbandingkan, ada risiko profit juga, artinya pembandingan antara satu instrumen dengan instrumen lain, ya kan? Nah, kembali lagi ke masing-masing individu, sebenarnya ketika misalnya dia beli sebuah instrumen investasi, malamnya dia bisa tidur nggak sih? Sesimpel itu. Contoh, Mas beli reksadana, malamnya nggak bisa tidur karena takut besok reksadananya bermasalah atau takut turun NAB-nya. Ya berarti nggak cocok di situ. Jangan dulu di situ, turunin dulu levelnya. Obligasi kah? Ya kan? Atau ternyata reksadana tetap tidurnya tetap bisa nyaman, naikin ke saham, masih bisa tidur, naikin. Itu beda-beda makanya. Nah, kalau kita ngomong soal keamanan dalam tanda kutip secara general, maka saya sering bilang ke teman-teman ini, ya ambillah yang di cover sama negara, yang dilindungi sama negara. Itu kan kalau kita masukin ke obligasi negara, dia di cover sama negara, ya kan? Ada undang-undang yang mengaturnya. Betul. Atau kalau di bank ya dia nabung biasa aja, karena di cover sama LPS gitu. Jadi risikonya sangat terjaga ya? Ya, kalau in general ya. Iya. Kalau saya bisa analogikan tuh investasi cocoknya sama kayak obat. Jadi kalau misalnya kita merasa obat yang kita makan itu bikin kita jadi nggak enak, itu berarti salah obatnya. Yes. Kalau investasi juga bisa dianalogikan seperti itu ya Mas? Bisa ya, jadi, ya. Oke. Kalau Mbak Suci kan private banker nih, Mbak Suci kan juga ngurusin yang namanya investasi ya. Iya. Kalau di bank sendiri gimana? Tipikalnya orang berinvestasi itu mereka cenderungnya gimana Mbak? Nah, kalau sekarang ini kan karena nasabah ataupun customer sudah mulai melek ya terkait dengan investasi, dan mereka pun yang tadinya hanya tabungan dan deposito aja, mereka sudah mau untuk berinvestasi. Hanya saja pilihan instrumen investasinya tadi yang pilihannya yang lebih aman. Contohnya obligasi pemerintah basisnya syariah. Itu dijamin oleh pemerintah 100%. SR 14, sukuk retail seri ke-14.
Nah, sukuk retail seri ke-14 ini 26 Februari sampai dengan di 17 Maret 2021. Jadi tidak sewaktu-waktu. Tapi apakah dengan SR14 ini tuh nasabah jadi kesulitan atau enggak? Tidak, karena ini tradable, jadi bisa diperjualbelikan kayak gitu. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan tentang SR tadi yang kayaknya menarik banget buat kita kulik, Mbak Suci, saya mau berangkat lagi ke Mas Andika. Ngomong-ngomong soal investasi, sekarang kan masa pandemi nih, Mas Andika. Orang butuhnya proteksinya tuh bisa seaman mungkin, karena kita nggak tahu risiko apa lagi yang akan terjadi di masa depan. Kalau Mas Andika ngelihat instrumen investasi yang teraman saat ini bisa dipakai sama anak muda tuh apa sih Mas Andika? Ya, kalau untuk yang teraman, tadi udah ditambahkan sama Mbak Suci tadi, kebetulan SR14 ya, itu saya bilang teraman untuk saat ini ya, karena tercover sama pemerintah gitu. Kalau teman-teman bisa beli bonds yang sebelumnya, yang tradable juga, ORI misalnya, juga itu teraman juga. Jadi dalam konteks ini, obligasi dari pemerintah itu saya bilang bisa dalam kategori paling aman. Karena Undang-Undang SUN udah jelas melindungi instrumen investasi ini, gitu sih. Oke, jadi kalau mau berinvestasi cari yang aman dan salah satu pilihannya adalah ini ya, obligasi surat berharga negara yang berupa sukuk retail ini ya, yang bisa jadi pilihan yang aman buat kita karena memang dijamin sama undang-undang juga dan nanti dibayarkan langsung sama pemerintah gitu. Untuk imbal hasilnya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, saya mau tanya juga, karena sekarang ini kan banyak juga, tadi saya sudah sempat mention, generasi milenial banyak yang salah kaprah sama yang namanya investasi. Biasanya apa sih kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dalam menilai suatu investasi, Mas Andika? Oke, yang hype ya. Jadi orang itu FOMO kan. Nah, orang merasa FOMO, ada yang dilupakan. Apa yang dilupakan? Satu, analisis. Jadi analisis yang dipakai sekarang adalah analisis katanya. Katanya si A, katanya si B, katanya si C, kata orang, dibelilah investasi itu. Padahal ketika si A, si B, si C ini jual barang, jual investasinya, dia nggak tahu kan. Nah, artinya gini, ketika kita melakukan sebuah pembelian instrumen investasi, kita harus tahu, ini kenapa gue beli investasi itu. Ada reasonnya gitu loh. Kalau sekarang kita survei ke teman-teman yang beli, kenapa sih lo beli ini? Sangat banyak orang menjawab, gue beli ini karena katanya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk ke instrumen investasi, mulailah untuk belajar analisis. Karena banyak sekali kegagalan investasi karena kurang analisis. Jadi nggak sekedar ngikut-ngikut orang ya? Betul sekali. Dan selain analisis itu 10%. 90% adalah emosi. Jadi betul. Jadi semua instrumen investasi itu sekeren apapun kita melakukan analisis, kalau emosinya nggak bisa terkontrol, sia-sia. Nah, jadi selain analisis tadi, maka belajarnya mengkontrol emosi. Gitu sih. Jadi kontrol emosi itu ternyata juga sangat penting ya dalam memilah yang namanya investasi ya. Ya, kalau Mas Edo bermain strategi teknikal, itu kan mempelajari emosi market. Betul. Dari ratusan ribu pemain di pasar modal, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi harus ada analisis, harus ada dasar yang jelas, sehingga kita benar-benar tahu, nggak cuma sekedar ngikut orang doang, nggak cuma sekedar FOMO doang, nggak cuma sekedar opini orang belaka, atau kita yang kenal sekarang nih yang namanya pom-pom, the tickers. Jadi jangan, kalau kalian saat ini melakukan investasi berdasarkan apa yang lagi hype, ya kalian juga harus pahami dasarnya itu seperti apa, kayak gitu kira-kira. Nah, ngomong-ngomong soal investasi yang harus berdasarkan analisis, maksudnya fundamentalnya harus jelas gitu. Kalau soal SR tadi, Mbak Suci, SR014 ini gimana? Apa yang bisa meyakinkan orang-orang bisa yakin bahwa analisis ini nih istilahnya bebas risiko? Iya.
Karena ini kan instrumen pemerintah ya, instrumen investasi yang dikeluarkan pemerintah, dan pemerintah pun menjamin 100%. Jadi pokok dan juga imbal hasilnya, kalau misalkan tadi tabungan deposito itu kita kenal imbal hasilnya bunga, kalau ini tuh kupon. Nah, pokok dan kuponnya sudah dijamin oleh pemerintah. Jadi resiko defaultnya itu hampir tidak ada karena 100% pemerintah yang mengeluarkan itu. Jadi kadang tadi kan Mas Andika bilang kalau misalnya kesalahan investasi itu mereka berdasarkan emosi ya. Jadi seringkali anak muda yang sekarang ikut-ikutan itu pengen cuan cepat tapi nggak mau resiko. Nah gitu. Nah sedangkan kalau misalkan dari segi analisa seharusnya kalau tahapan investasi bagi mereka yang konservatif dimulainya dari yang resikonya rendah terlebih dahulu. Jadi resiko rendah, imbal hasilnya bisa lebih tinggi dari yang tadi penempatan seperti tabungan atau deposito. Tapi mungkin tidak lebih tinggi dibandingkan saham yang bisa naiknya jauh, tapi ini disesuaikan dengan profil resikonya. Jadi kalau profil resikonya konservatif dan mereka baru mencoba gitu untuk investasi, yang tepat adalah ya tadi sukuk retail seri 14 ini gitu. Oke, ini berarti udah yang ke-14 kali ya yang diterbitkan ya sukuk retail ya. Boleh jelasin nggak Mbak Suci? Mungkin Detikers juga pengen tahu ada nggak sih bedanya sukuk retail yang 14 ini dengan sukuk retail sebelumnya? Dan mungkin juga bisa jelasin ke kita apa sih sebenarnya sukuk retail ini tujuannya diterbitkannya? Jadi tujuan dari sukuk retail 14 ini ya kenapa sih kadang tagline-nya di TV-TV gitu suka bicara mengenai investasi membangun negeri gitu. Karena memang untuk SR14 ini itu bertujuan untuk pembiayaan APBN gitu. Salah satu tujuannya untuk membiayai APBN, membiayai infrastruktur di Indonesia gitu. Kenapa? Karena kan ini instrumennya ini tuh instrumen fiskal. Jadi dalam artian fiskal itu terkait dengan pajak. Ada pajaknya itu dipergunakan untuk membiayai APBN tadi. Terus seperti ada instrumen, kenapa sih dibilangnya instrumen moneter? Karena kan untuk menjaga stabilitas uang yang beredar di masyarakat. Supaya penyerapannya ke negara melalui apa tadi SR14. Karena kan kalau misalkan tadi suku bunga semakin turun, maka secara otomatis obligasi semakin naik gitu. Menarik banget ya. Kita investasi minim risiko, aman, tapi juga bisa ikut bangun Indonesia, bangun negara. Tadi salah satunya tadi Mbak Suci bilang infrastruktur ya yang akan dibiayai ya. Iya, betul. Nah, ini menarik banget, Mas Andika. Kalau ngelihat investasi model begini, harusnya sih orang tertarik ya, karena minim risiko, terutama di situasi saat ini pandemi. Terus kita bisa sambil beramal istilahnya untuk membantu negara dalam pembangunannya. Mas Andika sebagai perencana keuangan melihat instrumen investasi seperti ini gimana, Mas? Jadi kalau ini kan termasuk dari fixed instrument gitu kan, sukuk ini gitu, SR ini. Dan dalam ilmu finance itu kan untuk pengelolaan uang itu terbagi jadi fixed instrument atau equity gitu kan. Ketika kita mau mengelola gitu, equity itu kayak saham dan lain sebagainya gitu kan. Fixed instrument ya obligasi. Nah, gimana sih cara untuk bikin portofolio yang ideal tanda kutip untuk masing-masing orang? Dan adjustingnya adalah dengan menggunakan equity tadi plus obligasi. SR contohnya ini, ya kan. Jadi kalau buat teman-teman yang misalnya orang yang sudah punya equity saham, maka saya selalu menyarankan punyalah fixed instrument. Jadi contohnya SR ini bisa digunakan untuk balancing mereka, gitu. Kalau untuk teman-teman yang baru dan mereka merasa was-was, punyalah juga fixed instrument. Kenapa? Untuk mengurangi sisi emosi mereka. Jadi ketika tadi Mbak Suci sudah jelaskan, apalagi ini untuk kontribusi ke negara gitu kan, it's a good investment gitu loh. It's a good choice tadi Mbak Suci bilang. Pilihan yang menarik dan juga pastinya aman tadi dibilang karena dijamin langsung sama negara. Dan jadi saya kepo nih sekarang. Nah, saya mulai kepo sama SR014-nya.
Kan kalau kita investasi di surat berharga negara biasanya ada kuponnya ya Mbak. Kalau SR014 ini berapa sih Mbak kuponnya dan imbal hasilnya itu berapa yang bisa kita dapatkan dan berapa lama kita bisa mendapatkan keuntungan dari investasi di SR014? Jadi kalau misalnya untuk SR14 ini Mas Edo, untuk yang sekarang imbal hasil atau kuponnya sendiri di 5,47%. Pembayaran kuponnya setiap kapan? Setiap tanggal 10. Tiap bulan ya? Ya, di setiap tanggal bulan. 10? Betul. Oke. Gitu, setiap tanggal 10 dan jangka waktunya ini 3 tahun. Oke, 5,47%. 5,47%. Iya. Dalam waktu 3 tahun ininya ya jangka investasinya Iya, ya. tapi kalau misalnya ini bisa kalau misalkan di kami di BRI bisa setelah pembayaran kupon ketiga setelah tanggal 10 Juni ini bisa dijual kembali. Gitu. Oke, jadi dia bisa didagangkan di pasar sekunder. Iya, betul. Oke, jadi kalau misalnya kita, aduh, gue butuh duit nih. Sekarang dari yang sudah ditanamkan di SR014 ini bisa dijual lagi ya langsung ya? Iya, bisa dijual lagi. Oke, menarik sekali. Udah gitu kuponnya fix lagi ya? Fix. Nggak pernah turun ya? Iya. Nggak ngikutin ini ya, nggak floating ya? Enggak floating. Jadi dia tetap fixed rate itu selama jangka waktu 3 tahun. Itu. Oke, menarik. Nah kalau misalnya kita udah tertarik nih sama yang namanya SR014 ini, tertarik untuk bisa berinvestasi, kemana aja kita bisa belinya? Gitu. Kalau misalkan datang ke BRI bisa ke kantor cabang Mas Edo atau kantor cabang pembantu atau sentral layanan BRI Prioritas. Nanti nasabah sendiri akan melakukan pembentukan SID, jadi Single Investor Identification, kemudian pembentukan rekening surat berharganya sendiri. Jadi setelah SID dan SRE terbentuk, barulah mereka melakukan pendaftaran di SBN. Jadi sekarang itu via online bisa sbn.bri.co.id. Oke, jadi bisa langsung datang ke lokasi, ke bank BRI-nya. Ke bank BRI terlebih dahulu, baru masuk pendaftarannya via online. sbn.bri.co.id. Itu lama nggak Mbak prosesnya pas kita daftar di bank? Enggak, gampang sekali. Itu nanti untuk penjualannya pun melalui online gitu. Oke, menarik. Jadi kita cuman sebentar doang mampir ke bank, habis itu misalnya balik ke rumah, di kamar kita isi itu semuanya gitu ya. Kita langsung bisa mulai investasi itu ya. 1 juta. Dari modal 1 juta. 1 juta. Jadi sambil rebahan, bisa sambil investasi, bisa sambil bangun negara, Detikers. Ini menarik banget. Mas Handika, kalau ngomong soal investasi, tadi kan udah ngomong soal bahwa ini adalah salah satu yang teraman karena memang dijamin sama negara. Ada lagi nggak sih, maksudnya yang bisa meyakinkan orang-orang tuh kalau misalnya investasi ini adalah aman buat kita, terutama di kondisi masa pandemi ini? Ada nggak faktor-faktor yang bisa dilihat sama orang, mungkin dia kurang yakin kalau memang dibiayai sama negara, tapi apalagi yang bisa membuat mereka makin yakin gitu Mas? Oke, gini aja. Kalau ngomong investasi, ngomong risiko, pakai logika paling simpel. Dalam SR ini ya, atau semua obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, satu-satunya yang bisa bikin default adalah kalau misalnya negara kita diserang sama negara api. Tapi kan itu kan sangat kecil kemungkinan terjadi gitu kan. Makanya yang namanya obligasi negara itu masuk dalam kategori safe haven. Ya kan? Iya benar. Itu. Jadi contoh ketika kita melakukan analisis instrumen investasi apapun, mau itu investasi saham, mau itu investasi P2PL atau yang lainnya, kita akan selalu menggunakan benchmark obligasi negara. Gitu. Jadi kita selalu menggunakan itu, entah dengan standar deviasi berapa, tapi selalu teman-teman investor menggunakan benchmark obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa loh, investor yang lain aja pakai obligasi negara sebagai benchmark nih, penghitungan. Jadi kan logika dasarnya ini aman gitu loh. Jadi itu udah jaminan ya, karena kita jadi benchmark gitu. Instrumen ini jadi benchmark harusnya. Meskipun yang digunakan benchmark itu bukan obligasi yang spesifik. Yang biasa digunakan kan 10 years gitu kan, obligasi yang sifatnya 10 tahun. Tetapi dengan karakter yang sama, dengan model sama-sama issuernya adalah pemerintah, ya risikonya juga sama berarti. Untuk risiko defaultnya. Yang satu-satunya risiko yang ada kan berarti ketika dia mau masuk ke secondary market. Tetapi saya sarankan kalau untuk teman-teman yang sudah beli ini, tahan aja sampai maturity, sampai selesai.
Gitu, nggak Oke, perlu jadi nggak perlu di-tradingkan. buru-buru dijual ya. Nggak perlu, Tahan nikmati aja aja ya. kuponnya sampai selesai. Iya. Karena balik lagi kita investasi kan untuk jangka panjang Betul. dan untuk rasa aman gitu. Betul. Oke, biar optimal juga bantu-bantu negaranya. Iya. Oke, nah kalau misalnya tadi nih kita udah tahu untungnya sekian, udah tahu bahwa instrumen investasi ini punya banyak sekali keuntungan gitu, punya banyak jaminan terhadap risikonya, mitigasi risikonya jelas. Pengen beli, kalau di BRI apa untungnya bisa beli SR014 di BRI, Mbak Suci? Nah gini Mas Edo, kalau misalnya pembelian di BRI itu, kalau 50 nasabah pertama itu ada direct gift dari kita. Kalau Oke. misalnya mau tahu direct gift-nya, jadilah 50 nasabah pertama pembeli SR14 ini. Jadi rahasia gitu. dulu ya direct Rahasia. gift-nya ya, biar gitu. ada rasa deg-degannya juga, Betul, surprise-nya juga. betul. Biar satu nasional ya? 50 nasional? Iya betul, Wah. satu nasional untuk di BRI. Jadi ada tiring-tiringnya sendiri dan itu harus coba dulu beli di BRI. Gitu. Mulai kapan bisa belinya? tadi? Mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 17 Maret 2021. Oke, jadi Gitu. per tanggal 26 Februari sudah bisa mulai beli ya, sampai tanggal 17 Maret 17 akhirnya ditutup. Maret. Oke. Betul. Oke. Kalau misalnya kita mau beli SR014 ini secara online, itu gimana caranya, Mbak Suci? Secara online Lewat tetap, web gitu misalnya? ya tetap harus mengharuskan nasabah datang dulu ke kantor cabang, Mas. Jadi ke kantor cabang pembantu ataupun ke sentral layanan BRI prioritas karena kan untuk KYC ya, know your customer. Nanti baru setelah itu bisa melakukan pemesanan melalui sbn.bri.co.id. Setelah melakukan pendaftaran, nanti nasabah bisa melakukan untuk pemesanan. Pemesanan itu nanti nasabah memperoleh kode billing. Kode billing itu kayak nomor BRIVA-nya untuk penyetoran dana berapa yang dilakukan untuk pemesanan tadi gitu. Oke. Dalam jangka waktu 26 Februari sampai 17 Maret ini kita masih bisa terus-terusan beli ya? Bisa, tapi disarankan kalau misalnya yang belum punya rekening surat berharga atau belum pernah membeli obligasi sebelumnya, disarankan H-1, misalkan H-1 sudah dilakukan pembentukan. Jadi jangan misalkan penutupan kan tanggal 17 Maret nih, Betul. tanggal 17 Maret. H-1-nya minimal pagi dia udah melakukan pendaftaran tadi karena kan SID dan SRA itu terbentuk 24 jam. Jadi baru besokannya bisa dilakukan pembelian gitu. Oke, menarik. Gue mau ke Mas Andika. Mas Andika, buat mereka yang ingin beli SR014 ini ada syarat profil keuangan mereka nggak sih? Mereka tuh harus mungkin punya gaji berapa supaya bisa investasi di sukuk retail gitu? Oke. Atau bebas aja gitu kalau mau invest gitu? Atau ada profil risiko yang harus dimiliki, Mas Andika? Gue akan bilang gini, kalau untuk pembelian obligasi ya, dan sebenarnya buat semua investasi juga, artinya gunakanlah uang yang memang tidak dipakai. Karena ini udah kelihatan nih, ini kelihatan SR term waktunya, kelihatan. Jadi 2 tahun, 3 tahun ke depan nggak kepakai nih, ya kan? Uang itu monggo dimasukkan ke kategori fixed instrument kayak SR ini, tapi uang yang dingin. Oke, jangan uang panas ya? Yes, itu aja sebenarnya. Jadi nggak perlu profiling yang terlalu jelimet, ya. Gampangannya, ketika orang punya uang dingin, invest lah. Oke, intinya berarti kalau kalian punya uang yang nganggur, yang memang nggak dipakai untuk kebutuhan yang mendesak, ya bisa saja langsung investasikan di fixed instrument seperti kayak SR014 ini ya. Betul. Nggak perlu harus mikir banyak-banyak lagi, nggak perlu overthinking gitu Mas Andika ya. Selama punya uang dingin. Selama punya uang dingin, penting sekali. Profil resikonya tadi betul, yang ada uang dingin dan cenderung nasabahnya itu adalah konservatif, yang takut-takut nih misalnya, takut-takut nyoba pertama kali investasi, ya investasinya di SR ini gitu. Nggak cuma buat milenial berarti ya, buat semuanya juga bisa ya? Ya, yang penting dia kalau misalnya bukan risk taker gitu, ya ini cocok untuk pemilihan investasi. Itu. Oke, jadi buat kalian, Bapak, Ibu, anak-anak, teman-teman semuanya yang punya duit yang bisa diinvestasikan di instrumen investasi yang aman, kalian pilih aja SR014 ini, mungkin bisa jadi salah satu instrumen investasi yang
berguna untuk Anda di masa mendatang, sekaligus juga tadi bisa bantu negara untuk pembangunannya ya, Mbak Suci ya. Oke. Tapi asal pakai duit dia sendiri ya. Asal pakai duit sendiri. Dia ngutang lagi dong. Jangan sampai ngutang juga dong. Kan repot. Jangan. Terus saya pinjam duit Mas Edo. Jangan. Tetap tadi harus uang dingin ya Mas ya. Iya. Karena kalau duit orang lain tuh jatuhnya uang panas. Oh, panas banget, ditagih-tagih ntar. Bahaya banget. Oke. Jadi menarik, inti dari pembicaraan kita selama beberapa waktu terakhir ini berarti kalau mau investasi harus pikirnya jangka panjang, harus nggak boleh buat kita khawatir, harus aman, tahu profil risiko dari investasi itu sendiri, dan juga keuangan kita, dan juga tentunya tahu belinya di mana ya Mbak Suci ya. Betul. Oke. Salah satunya di BRI. BRI. Oke. Daftar Mas Edo nanti Mau ke dong. kantor cabang. Mau dong. Oke. Terima kasih banyak Mas Andika dan Mbak Suci pencerahannya. Saya kayaknya sih setelah ini mau langsung datang ke kantor BRI terdekat buat cari tahu dulu, meyakinkan diri, memantapkan diri buat ikutan mungkin SR 014 ini biar juga bisa bantu negara ya. Iya. Oke. Berapa sih maksimalnya? 3 miliar. 3 miliar? Oh. Udah beli 3 miliar nggak bisa lagi beli di yang lain gitu karena maksimum kuotanya hanya 3 miliar per satu ID gitu. Oke, biar merata juga ya Iya, yang dapat ya. betul. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Andika, Mbak Suci atas pencerahannya. Mudah-mudahan teman Detikers yang lainnya juga yang dengerin podcast Tolak Miskin di episode kali ini juga tercerahkan gimana harusnya berinvestasi dan bagaimana cara memilih investasi yang aman dan juga tentunya bisa terus bersama-sama membangun negara kita dan juga supaya bisa ditolak miskinnya.